Maksudnya, kalaupun ada misal contoh, itu harus standarnya BioGrow. Kenapa? Artinya produk kita itu benar-benar memang dikawal ketat, mulai dari tanah, daun, proses produksi sampai pengiriman sampai penghancuran. Jadi nggak main-main, Pak. BioGrow ini sulit sekali dapat. Dan inilah yang kenapa Mr. Lee bilang di di dunia ini satu-satunya satu-satunya yang dapat ya lisensinya itu ya adalah Sante punya. Wah, boleh luar biasa loh. Kita ini bangga Bapak Ibu, di perusahaan ini bangga banget. Sangat-sangat bangga banget. Kenapa? Karena perusahaannya itu benar-benar bukan hanya sekedar kita jual produk, bukan loh. Kalau sekedar jual produk, buahnya apa Ibu yang dapat untung langsung jutaan tuh banyak. Tapi ingat Bapak Ibu, kan kita ngebangun hal yang besar jangka panjang. Jadi benar-benar produknya itu seperti apa? Kalau produknya hanya sekali, oh ini bagus ini, misalkan contoh alat, ini kan, oh ya enak ya, kalau penghangat ya enak lah badan kita misal contoh. Tapi ada nggak penelitian, oh ya ini dari Jerman apa segala macam. Tapi kalau ini kan benar-benar dari mulai dia tanah saja sampai penghancuran, misalkan contoh expired, itu harus standarnya BioGrow. Artinya apa? Benar-benar dijaga barley. Makanya kenapa SSC-nya harus pakai humidity, alat mengontrol gitu ya. Meskipun kadang-kadang di luar itu kita bawa kena panas, tapi itu kan meminimalisir. Kan nggak bisa kita benar-benar strict banget, nggak bisa. Pasti kita bawa gitu. Makanya ini Bapak Ibu, ini luar biasa. Dan ini di renewal setiap tahun. Di setiap tahun itu dilakukan. Bahkan sampai tadi kita cerita tentang tanah, Mr. Peter itu bilang kalau sampai terjadi ada aliran air, terus kemudian terjadi itu ada pestisida masuk ke tanah. Pada saat dicek tanah itu ada pestisida, misal bukan pestisida, mungkin bahan kimia atau apa, maka tanah itu harus dikosongkan atau dibiarkan mungkin setengah tahun sampai dia netral. Wah, luar biasa. Saking benar-benar kualitas daripada tanah itu. Dari mana tanahnya? Aluvia. Airnya bahkan pH airnya pun bisa dicek. Kualitas airnya. Nah inilah yang membuat kenapa kualitas barley itu dahsyat banget. Kalau misalkan dari Amerika, dari Jepang, banyak nggak? Banyak barley. Tapi apakah kualitasnya itu bisa menyamai dengan New Zealand yang tidak bisa? Betul. Apalagi sistem prosesnya. Kalau di barley ini di-grind, jadi benar-benar dilembutkan. Ya digiling, dilembutkan dengan punya teknologi. Tapi kalau di luar diekstraksi, kemudian kalau bahasanya itu kemudian dikristalkan. Artinya apa? Di situ enzimnya udah kurang. Vitamin, mineral, serat ada. Tapi enzim yang paling sensitif sekali itu nggak ada. Makanya kenapa yang di sini, makanya kalau misalkan Ibu foto nggak boleh foto di sebelah sana gitu ya kemarin ya. Karena ada teknologi tertentu yang nggak boleh difoto. Dan Bapak Ibu tahu, baru di Sante Bapak Ibu bisa melihat pabriknya. Artinya apa? Ini real, benar-benar diproses. Real prosesnya kita lihat dari daun sampai jadi. Benar Bu? Benar Bu Susi? Artinya apa? Ini real. Tapi selama ini kan, oh ya pabriknya teknologi tinggi, emang kita pernah lihat. Walaupun mungkin sudah jadi, tak kan kita suka diajak ke pabrik. Misalkan saya dulu di Soho ya, setiap kali diajak. Tapi saya tahu nggak itu bahan bakunya dari mana? Nggak tahu. Karena kan sudah diproses, diajak ke pabrik ya, factory apa namanya? Factory visit misalkan contoh, dilihatin, ini kekuatannya nih. Tapi kita tahu nggak dari mana asalnya? Nggak tahu Pak Ibu. Kira-kira dikasih tahu nggak? Nggak bakal dikasih tahu. Artinya apa? Ada formula-formula tertentu yang kita memang nggak tahu di dalamnya. Tapi barley, orang dari daun begitu ya Ibu langsung jadi, Ibu langsung makan. Ini yang luar biasa. Dan inilah yang membuat kekuatan barley itu memang terutama di New Zealand itu tidak bisa ditandingi oleh negara-negara lain Bapak Ibu. Nah ini yang kita bisa angkat nih di BioGrow supaya kita tahu nih kualitasnya gitu kan. Nanti 1 tahun 2 tahun ke depan kemungkinan akan ada barley masuk dari mana-mana. Kita nggak tahu, pasti akan ada. Kalau misalnya barley udah tinggi itu biasa aja, wajar. Tapi kita sudah pegang market leadernya di Indonesia dan kita tahu banget gitu. Dan jangan khawatir, di Filipina banyak nggak barley? Banyak, tapi Sante ya tetap nomor 1, nggak ada lawan. Wah, ada benar. Nah ini Bapak Ibu, dan ini kita tanamkan kepada Bapak Ibu semua, dan ini bisa duplikasi.
Karena kenapa? Kalau saya cuma cerita, oh di New Zealand bagus, nggak ada yang ke sana, bisa jadi saya bohong. Bisa aja saya cuma cerita, tapi buktinya semua business owner punya kesempatan nanti ke sana. Amin. Artinya apa? Untuk lihat, gitu ya, untuk lihat langsung. Bukan lihat masalah, oh pabriknya kalau saya lihat dulu di Tianjin Cina misalkan, kuat ya teknologinya. Bukan itu sebenarnya yang kita lihat, tapi bagaimana proses. Dan ini benar-benar kita bisa lihat sesimpel itu. Kenapa? Karena barley memang nggak dicampur apa-apa. Kenapa teknologinya nano? Karena kalau misalkan contoh resin kuning, kemudian dicampur dengan lycopene, ini harus ada senyawa yang digabungkan menjadi antioksidan. Ya kenapa saya tahu? Karena saya dulu di bagian develop product di Soho dulu, saya sebagian dulu pernah dalam 1 tahun 2 tahun itu bagian develop product. Jadi saya tahu, oh ini campur dengan resin kuningnya, oh ini menggunakan teknologi ini gitu kan. Itu rumit sekali Pak Ibu, bener nggak? Bisa jadi itu nggak jadi, bisa jadi kita nggak tahu. Kalau ini kan nggak ada campurannya, paling kopi. Kalau kopi kan cuma dicampur kopi sama barley, kita juga bisa kok barley sama kopi sendiri bisa. Cuman kalau tanya Pak, kok itu boleh kopi? Karena kopi itu tidak kita ambil enzimnya, tidak. Itu vitamin mineralnya. Tapi kalau asli yang barley kita mau minum itu nggak boleh menggunakan air panas. Kalau kopi nggak ada enzimnya. Ya kalau enzimnya udah karena panas. Kita bukan untuk ngambil di situnya. Mungkin sisanya sisa 10% 20%. Ya, mungkin ada sisa tapi nggak pernah diteliti itu sisanya ya. Penting kita fokusnya masih ada barley, ada serat, vitamin, mineral itu ada, masih ada gitu kan. Nah, tapi ada campurannya stevia kan? Kalau ya ada stevia. Itu stevia itu kan karena ya campuran daun begitu aja Bu. Jadi bukan gini. Bukan artificial. Ya, jadi bukan kayak misalkan contoh stevia itu diambil, misalkan contoh diambil astaxanthinnya misalkan, diambil, kemudian diambil ditaruh di barley diambil, misalkan contoh dari lycopene, misalkan kalau tomat lycopenenya, bukan begitu. Jadi cuma dicampur. Artinya itu tidak ada sesuatu hal yang memang diproses secara khusus. Ya khusus. Dan itu yang kadang-kadang membuat ya kita nggak tahu produk itu berhasil atau tidak. Nah kalau ini cuma, apalagi kalau yang tanpa stevia kan murni sudah. Ini kalau saya lihat di Zoom, Mami Ira selalu bilang kita diaudit tiap tahun. Terus barusan saya dinyek sama si Mami Mira, katanya diaudit kayak keuangan aja. Jadi istilah yang supaya kita sama seragam apa? Sebenarnya jadi gini, artinya diaudit itu kan artinya dicek semuanya. Audit itu kan gitu, cuman karena audit itu selama ini dianggap seperti keuangan ya jadi uang lah. Tapi ini juga audit, kenapa? Kan dilihat nih bener kan nih kualitasnya kualitas tanah, kualitas ini produksi ya itu diaudit. Atau kalau mungkin renewalnya certified. Jadi setelah diaudit kan ada renewal certified. Kalau misalkan contoh satu tempat itu nggak bisa, berarti nggak dapat keluar gitu. Jadi bener-bener harus dia harus lolos semua. Iya harus lolos. Nah itu menjaganya sangat berat. Sangat sulit sekali Pak Ibu. Itu setahun sekali Pak? Setahun sekali. Selama berapa lama dia? Selama ini. Selama barang bisa ada. Bukan sampai kapan. 18 tahun. Selama 18 tahun setiap tahun. Waktu saya ditawarin barley pertama kali, pertanyaan saya yang pertama adalah itu teknologinya apa? Bayangan saya selalu produk-produk itu kalau nano atau yang lebih tinggi lagi itu pasti bagus. Nah kalau barley ini teknologinya disebut apa itu? Jadi gini, seperti tadi saya bilang, kalau kita mau produk, misalkan contoh gini, kalau produk formula, kenapa dia harus menggunakan teknologi tinggi? Untuk mengambil salah satu zat yang ada di dalam, contoh lagi, misalkan tadi manggis, misalkan contoh. Kan di dalam itu ada mangosten. Mangosten itu ada resin kuning di dalamnya. Resin kuningnya kita ambil, kita nggak bisa ngambil secara biasa, dia harus menggunakan teknologi pemisahan, pemecahan segala macam sampai akhirnya keluar resin kuning. Nah itu maksudnya teknologi itu ngambil ini. Kalau barley ini kan nggak diambil apa-apa, jadi whole leaf, jadi dia di-grind saja, dikeringkan, dilembutkan. Hanya teknologi itu ada teknologi yang digunakan untuk supaya kandungan barley ini sampai jadi itu tidak kecampur apa-apa sama sekali. Fungi, pestisida, bahan kimia, semua pemisahan itu. Jadi kalau teknologi nano itu kan maksudnya dikecilkan. Nah, mungkin gini, kalau nano itu kan kayaknya kesannya Bapak Ibu selama ini, nano nanti mudah diserap gitu ya. Nah, itu kita paham. Itu memang digunakan kata-kata itu digunakan untuk memudahkan orang.
Artinya gini, kalau misalkan Bapak Ibu mau cerita air gitu kan, ada yang river osmosis 0,001 bisa diserap. Nah, kalau barley ini adalah standar yang memang bisa diserap oleh tubuh kita. Maksudnya butiran-butirannya ini kan juga nggak, kalau Bapak Ibu lihat halusnya tapi nggak sampai terbang gitu kan. Tapi masih standar, dan itu yang bisa masuk dalam tubuh kita. Kalau kita ditanya teknologi apa ya, kita bukan teknologi, kita mau soalnya head to headnya kemana nih Bu? Iya. Kalau head to headnya misalkan contoh gini, Manggis dikelola oleh Bu Susi menggunakan teknologi ibu-ibu rumah tangga, home industry. Oh, dipegang oleh Bu Bu Ida menggunakan teknologi nano untuk nah ini maksudnya ini boleh dipadankan. Tapi kalau misalkan barley ini nggak diambil apa dia mau the whole leaf-nya, nggak bisa dibandingkan ini. Paling teknologi apa yang digunakan? Teknologi untuk membuat barley ini nanti seperti ada maksudnya dia nggak akan bubukan. Nah itu teknologinya. Kadang-kadang memang itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk hajar yang orang tidak paham. Itu marketing Bu. Jadi memang sengaja itu mau hajar orang yang nggak nano, waduh punya saya nggak nano ya, nggak ngerti ya. Padahal produk apa yang dibawa dia itu. Seperti itu benar. Tadi Ya, ditanya sama Pak Nurul Taufik. Awal saya Bapak Nano. sebenarnya masuk sate itu sebenarnya saya ngamatin. Memang berarti rumput juga bisa nih saya buat gitu kan. Terus saya coba Beli rumput. di Tokopedia coba-coba saya coba beli ternyata beda. Terus saya import dari Cina. Bapak beli coba sampai beli dari Cina. Langsung. Sampai ke rumah saya lihat, oh ternyata beda. Saya mau benar-benar tahu gitu kan. Oh ternyata memang barley dari sate ini benar-benar, saya bilang keren. Wah, boleh tepuk tangan sampai ada yang memiliki itu buktikan maksudnya gitu. Jadi gitu ya benar. Jadi itu memang ada pembanding teknologi yang misalkan contoh kulit tomat, dia kan ngambil di Kopen. Nah ini teknologi apa yang digunakan oleh perusahaan ini, teknologi apa yang digunakan perusahaan ini. Nah itu bisa dibandingkan. Tapi kalau bahannya itu yang diproses itu the whole leaf, ya apa yang dibandingkan itu biasanya bagaimana proses grainnya sampai jadi, apakah dia nanti rusak atau tidak. Kemudian memang ada teknologi yang kalau dibilang nano, tapi teknologi yang memang untuk itu tadi, yang ada 6 tahap ya khusus ya, dulu sampai akhirnya itu mungkin pemisahan yang kotorannya, misalkan contoh ada mungkin debu atau apa segala macam itu kan ada 6. Itu sampai akhirnya benar-benar barley itu murni barley. Sama sekali tidak ada funginya, tidak ada bakterinya. Karena kalau ada bakteri pasti nanti akan busuk. Karena daun. Nah, itu teknologinya. Mungkin kalau kita sebut teknologi apa, saya juga kurang Teknologi santai. bisa. Terus tentang tanah tadi, Ya. pH-nya berapa? Air tanah. Air itu 8 loh saya. Kemarin tuh kalau nggak salah sebut itu sekitar 8,7 sampai 8 lah. Saya mungkin agak lupa ini, nanti boleh saya tanya. Tapi kemarin saya ingat saya itu kalau nggak salah 7 apa 8 gitu. Ya, kita itu kayak Bu Susi terakhir ini ingat, saya agak lupa Bu. Karena saking banyaknya juga waktu di sana kan ya lupa juga gitu. Tapi kalau itu pH-nya memang itu bagus banget. Sampai pH-nya pun dilihat gitu. Nanti kita ini lagi ya. Nah, terus satu lagi memang Kok dia udah bagus. ya BioGrow ini satu-satunya memang salah satu sertifikat yang Kalau memang dia luar biasa lah. Ya. Padahal katanya pH yang bagus. Benar-benar Pak, sulit sekali nih Pak BioGrow. Tidak semua perusahaan sana. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ya sudah, kalau ini kita udah tahu ya. Maksudnya Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia nanti bisa di pH barley, bukan air. pH-nya hampir dengan AP2LI apa? Hahai. Kalau AP2LI ada gambar Borobudur. Ya. Ini ada Pak juga Borobudur. Apa bedanya? Ini apa nih? Nah ini Bira yang jelasin. Nah ini. Beliau orang kapli. Saya bantu jawab ya. Nah, ini agak di luar konteks jadi. Iya, apa-apa. Enggak, untuk keseragaman juga. Teman yang AP2LI kan. Nah, AP2LI ini Kalau gini, dua-duanya ini sama-sama asosiasi yang diakui oleh pemerintah. Dua-duanya untuk perusahaan direct selling. Tapi satu-satunya asosiasi yang tergabung dalam World
Diakui. World Federation Direct Selling Association hanya APLI. Iya, Yang itu hanya diakui. APLI. Yang diakui. Jadi kalau AP2LI itu belum diakui, dan kita APLI ini ya sudah tergabung menjadi Membernya. membernya itu sudah di level gold. Artinya level gold itu udah bagus untuk kategori asosiasi untuk dunia ya. Jadi bedanya di situ gitu antara APLI dan AP2LI. Jadi biasanya ukuran untuk standar perusahaan network marketing yang memang dipercaya bisa dibilang Diterima seperti dunia. itu ya, itu biasanya sudah APLI. terdaftar di APLI seperti itu. Oh, jadi intinya kalau APLI itu udah mendunia, kalau AP2LI lokal. Dia belum menjadi bagian dari WFDSA gitu. Jadi yang memang diakui dan menjadi bagian dari WFDSA itu hanya APLI. Artinya berarti produk-produk yang Di-APLI. mereka hasilkan itu belum standar internasional gitu. Enggak juga Pak. Enggak juga. Karena memang untuk menjadi anggota dari WFDSA ini tidak sembarangan. Gitu. Tidak sembarangan. Dan APLI ini kan memang satu-satunya salah satu asosiasi pertama kali ya untuk perusahaan direct selling. Kalau AP2LI itu kan baru berapa tahun terakhir. Seperti itu, dan acuannya sama-sama sih dari pemerintah, cuma kalau APLI itu lebih strict. Jadi kalau misalnya mau jadi anggota APLI, perusahaan-perusahaan direct selling itu semuanya diceknya bener-bener mulai dari marketing plan-nya, produknya terdaftar nggak di BPOM, PL-nya seperti apa, lebih detail, lebih strict. Oh, jadi ibaratnya checklist masuk. Kalau nggak masuk itu masuk AP2LI gitu ya. Itu tergantung dari perusahaan. Buangan gitu ya. Tergantung dari perusahaan. Gitu. Seperti itu. Semoga membantu ya Pak Siap. penjelasannya Yang ya. penting Silahkan sudah dilanjut sama Pak Pandi. Terima kasih Bu Ira, karena Bu Ira ini kan anggota APLI, jadi tahu. Saya harus kita jelasin sesuai yang expert ya kan, gitu. Jadi itu tadi ya sudah dijelasin APLI. Kalau AP2L itu ada duanya Pak, kalau ini nggak ada duanya. Nah, benar. Tapi kalau ini ya, kalau itu ada duanya, ini tidak ada duanya saya. Yang penting sudah ada tanda tangan. Iya. AP2LI nggak hybrid. Aduh ya, jadi ini kita juga bisa angkat bahwa Itu the trusted. sudah dipercaya lah ini ya Bapak Ibu ya. Memang kalau di Filipina karena kan memang benar-benar Ada yang terbaru. yang terbaru ya. Yang mana? Kalau dua. Yang ini ya? Ini kan baru 2021. Oh iya nanti kita update ya. Bu. 2024 ya. Meningkat. Bahkan yang kemarin dapat super brand ya. Itu yang Ada, ruby udah. lagi. Ya. Dia luar biasa itu yang ruby gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke Filipina itu, nanti kalau ke KVT insya Allah mungkin itu kan ada buku yang dapat brand itu kan ya. Jadi itu nanti ada tuh bukunya, bisa buat foto-foto pas di sana nanti. Nah ini kita ini tetap video ini harus kita tampilin ya Bapak Ibu, karena terus ini satu hal sebenarnya pada saat Bapak Ibu yang misal contoh nih bicara produk nih, sedikit boleh diselipkan pengalaman pribadi tapi nggak boleh panjang. Ya. Sebenarnya begitu juga nanti pada akhirnya company profile, misal contoh, Bu Susi, Bu Miki udah pernah kesana, iya saya lihat langsung gitu. Maksudnya luar biasa gitu kan ada acara di sana. Begitu juga produk saya juga merasakan itu, tapi jangan terlalu panjang karena dari testimoni. Artinya apa? Benar-benar Bapak Ibu cerita ini memang dari hatinya gitu. Terus kemudian yang kalau misalkan marketing plan nanti kalau misalkan marketing plan nanti yang saya juga udah dapat mobil, nah itu diangkat juga Pak Ibu. Ya nanti juga saat ke depan saya inginnya Bapak Ibu nanti untuk di marketing plan boleh tampilkan foto-fotonya pribadi. Nanti saya cari celah di mana untuk ini membuktikan gitu maksudnya. Kalau belum, saya belum Pak, ya nggak apa-apa juga, jangan khawatir. Jangan mentang-mentang belum saya dapat, saya nggak mau bicara ini, nggak juga. Karena marketing plan ini bukan hanya pembuktian diri, tapi kalau kita sudah cerita terus ada fotonya. Misalkan contoh ada waktu di company profile gitu ya, nanti boleh kita bisa. Nanti saya akan coba tuh
Misalkan contoh ke Filipina, nanti satu foto aja. Oh ini saya waktu itu di Filipina. Nah, jadi orang, Bapak ini ke Filipina. Kan nggak semua kita tampilkan, tapi satu slide itu nanti ada foto Bapak Ibu, misal contoh yang sudah pernah ke sana, gitu ya. Nanti kita bisa gunakan itu supaya kita bisa cerita juga. Karena itu nanti akan duplikasi. Karena ke depan kan bukan hanya SPP, home sharing Bapak Ibu akan atur nih materinya masing-masing. Materi Bapak Ibu tambahin apa. Yang penting jangan keluar dari base-nya, gitu ya. Nggak boleh berlebih-lebihan di sana. Yang penting kita sesuai. Karena kita ini Bapak Ibu, kita ini mau bangun sesuatu hal yang besar. Kita harus caranya yang benar. Kalau kita cara dari awal aja tidak benar, kita nggak bisa besar gitu. Percaya. Dan itu Bapak Ibu sudah buktikan. Bapak Ibu sudah dari perusahaan yang lain-lain, benar ya? Sudah bisa lihat kok. Kapan gitu kita mulai? Kapan masa kita how to start lagi? Sudah kita fokus saja gitu. Kalau kita mau besar, kuncinya fokus Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kan di sini speaker nih. Kuncinya adalah fokus. Saya percaya. Kalau nggak fokus, saya percaya Bapak Ibu dia bisa gini. Oleh nggak? Benar. Bapak Ibu lihat teman-teman di Filipina yang besar sekali